Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Taufik Hidayat dari NIM 14 kelas B untuk matkul praktikum pengeboran dan penggalian. Nah, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat desain pengeboran dan pola penyalaannya. Kalau desain pengeboran kita gunakan Minex. Untuk pola penyalaannya kita menggunakan aplikasi yang namanya Split, untuk Shot Plus. Nah, step pertama kita siapkan terlebih dahulu file-filenya, bisa dilihat untuk peta-petanya. Lalu yang penting ini ada INM atau desain dari pit yang sudah dibuat. Jadi untuk teman-teman kita langsung saja membuka Minex terlebih dahulu. Nah, untuk Minex ini udah umum ya, sudah digunakan sejak semester 3 kalau nggak salah. Nah, kita file system dulu, kita kunci file directory-nya mau kita taruh di mana. Nah, kita taruh di pengeboran atau di praktikum pengeboran dan penggalian. Ini, tugas pengeboran. Kita kunci dulu di tugas Drillpad Plus, klik kanan, set project directory. Oke. Nah, jadi teman-teman kita buat dulu yang pertama new file ya untuk membuat directory-nya atau geometrinya. Nah, kita search ini geometri next. Kita buat nama drill pad. Kenapa 30 ke 20? Soalnya nanti saya akan memilih elevasinya dari 30 menuju ke 20. Oke, finish. Nah, ini sudah ada, sudah tercentang merah. Jadi harus tercentang merah ya, teman-teman. Nah, yang pertama kita panggil dulu untuk petanya. Kita menggunakan grid dari TPMD. Nah, sudah. Untuk settingannya kita pakai kontur. Biasanya saya pakai 210, jadi ini kita hapus saja. Diganti 2. Untuk warna bisa disesuaikan ya, saya orange sama warnanya merah. Nah, yang merah ini atau yang 10 kita tebelin dikit. Boleh sesuai sama yang 2 tadi ya, teman-teman. Tapi biasanya saya tebelin. Oke. Nah, sudah muncul. Ini adalah TPMD. Lalu kita impor desainnya yang sudah dibuat di menu file, impor, DXF. Oke, kita ambil ini. Ada INM. Oke, kita scan terlebih dahulu. Klik ini. Oke. Nah, sudah terbaca ya teman-teman ya. Complete data. X saja. Nah, gimana cara manggilnya? Cara manggilnya ini. Di geometri. Nah, display. Kita select all data. Lalu idennya. Nah, ada VR, V6, R5. Oke. Langsung saja klik OK. Nah, muncul ya teman-teman ya. Udah. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan kita matiin terlebih dahulu di bagian sini. Klik di runtime. Di current objeknya ataupun di objek control panel kita matiin terlebih dahulu. Nah, ini untuk desain yang sudah ada. Terlihat ya teman-teman, ini ada RAM, ini ada masih batu baranya nanti di sini. Ada bagian-bagiannya. Nah, kita nanti ingin membuat di daerah sini. Oke, kita munculkan terlebih dahulu atau kita munculkan lagi elevasinya. Jadi teman-teman tadi kan kita kan elevasinya mau dari berapa ya tadi? 30 ke 20 ya. Nah, caranya kita cari dulu elevasi mana yang 30. The query snap to point. Di sini kalau tidak salah ya. Ini ada sebuah kotakan, coba kita cek dulu berapa elevasinya tadi. Nah, sudah muncul ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Nah, ada 30. Lalu kita cek lagi di sebelah sini berapa.
Nah, 30 juga. Jadi untuk satu lingkaran ini ya teman-teman, ini adalah 30 meter ketinggiannya. Jadi otomatis kita akan membuat desain di sebelah sini saja. Caranya gimana? Step yang pertama kita membuat dulu boundary di create. Tunggu terlebih dahulu. Desainnya lumayan lama juga. Jadi boundary ini gunanya kita akan membuat sebuah kotakan ya teman-teman, di mana desain itu akan kita buat. Jadi kita siapin dulu boundary-nya. Nah, udah muncul. Untuk string type-nya kita ganti karena kita mau buat boundary. Untuk grupnya kita buat grup DB atau Dribbles. Maps-nya kita pakai ELV, elevasi 30 ke 20. Bisa diganti-ganti ya untuk mapnya ini. Bisa mapnya Taufik, mapnya Rehan, atau lain sebagainya buat nama-nama teman-teman. Oke, kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, ini diganti X, Y, plus Z. Kita buat desainnya di sini ya teman-teman. Nah, klik kanan. Sorry, kita buatnya pelan-pelan aja. Nah, biar bentuknya rapi. Gak usah sampai sini, bisa klik langsung accept, langsung terbuat. Oke, kita X. Nah, kita matiin dahulu ya untuk desain-desainnya biar kelihatan lebih jelas. Ini bisa pencet exclude. Oke. Nah, udah mati untuk desain tambangnya. Lalu kita bisa matiin juga biar lebih jelas lagi. Sudah terlihat. Jadi untuk boundary-nya itu di sebelah sini ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana kita untuk membuat desain blast-nya? Kita masuk ke menu blast. Yang pertama kita set up blast pattern-nya terlebih dahulu. Kita atur untuk areanya, kita pakai area blast untuk blasting. Zonanya ILV 30 ke 20. Lalu untuk spacing-nya pakai 8 aja ya. Untuk offsetnya kita pakai 4,5 dari spacing, bordernya kita pakai 7. Vertical holes. Untuk surface-nya kita pakai grid, soalnya dari tadi pakai grid. Gridnya apa? TPMD. Nah, untuk elevasi, nah kita pilih elevasi ya teman-teman, soalnya tadi kan kita desainnya desain elevasi dari 30 ke 20. Nah, ini di pencet 20. Kalau mau ke 20 ke 10 berarti ininya 10 gitu. Nah, untuk plotting parameter hole, depth, set outline kita checklist semuanya. Lalu untuk size-nya kita ganti 0,15 untuk hole dan depth-nya. Sorry, 0,15. Nah, untuk size-nya juga kita ganti 0,15. Nah, untuk set outline-nya kita gantinya 0,20. Blast Explorer ini kan belum muncul ya teman-teman. Di sini juga belum muncul di runtime-nya. Jadi kita oke dahulu. Wah, ini udah muncul ini. Untuk blast pattern-nya udah muncul. Belum ada sama sekali. Untuk step selanjutnya setelah kita membuat blast pattern, kita masuk ke set outline. Masuk ke set outline. Nah, untuk kita uncheck list, kita ganti line-nya A. Oke. Kita pakai XYZ dari sebelah sini. Kita buat garis panjang. Oke. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk membuat garis-garis pembantu untuk drill hole-nya. Kita klik yes. Nah, untuk sudah start bordernya 7, end bordernya 7. Jadi kita klik OK aja. Nah, ini udah terbentuk. Oke, sampai melewati, sudah terlewat ya teman-teman ya. Oke, kita setelah kita membuat set outline, kita masuk menu blast lagi, kita membuat reference line. Nah, untuk membatasi nih, kita pakai snap to point aja, biar mudah. Dari sini, tarik ke sini.
Oke, klik accept. Nah, sudah terlihat ya teman-teman garis tipis-tipis ini. Titik ini untuk membatasi. Setelah itu kita membuat boundary-nya terlebih dahulu. Boundary ini gunanya untuk clipper nanti, untuk membatasi borehole-nya hanya ada di dalam kotak. Kita setting dulu untuk ke wall line. Nah, snap-nya snap to line. Kita ganti terlebih dahulu, arahkan ke daerah sini. Nah, sudah terlihat ya teman-teman, udah kepilih semuanya. Kita select accept. Belum jadi, jangan senang terlebih dahulu. Nah, ini udah terbentuk untuk boundary-nya, untuk garis-garis bantunya. Nanti di sini akan terisi oleh borehole. Gimana cara munculinnya? Kita select di blast pattern di sebelah runtime, klik kanan, generate hole. Yes. Nah, teman-teman ini udah muncul ya. Tapi ini kok warnanya putih semua. Nah, kita ganti dulu di setup blast pattern buat warna-warnanya. Nah, untuk hole-nya kita warnain warna hijau. Nah, untuk depth-nya kita warnain kuning lah ya. Untuk set outline-nya kita warnain biru. Oke. Udah muncul ya teman-teman ya, terlihatannya. Nah, ini ada kuning-kuning tadi yang borehole-nya, lalu ada hijau, ada biru juga. Nah, ini kenapa kok masih nol? Karena kita belum munculkan atau belum merefresh lah intinya. Jadi caranya refresh ini di base pattern lagi, klik kanan, di reproject. Klik OK langsung. Nah, muncul. Jadi teman-teman ini udah muncul ya. Nah, panjangnya berapa, kedalamannya berapa. Nah, ini kan masih ada borehole yang di luar apa namanya boundary. Nah, kita ke boundary polygon, ke click pulse. Klik. Nah, otomatis kan sudah terlihat semua ya teman-teman ya. Untuk hole-nya itu sudah ada di dalam saja, tidak ada yang berada di luar. Nah, untuk menghilangkan garis-garis ini gimana caranya? Nah, kita ke set of blast pattern lagi. Kita select blast hole only. Oke. Udah hilang teman-teman. Jadi ini untuk gambarannya. Jadi kita save dahulu. Sorry. Kita save-nya ke DXF terlebih dahulu ya. Bisa di save bisa enggak ya teman-teman sebenarnya. Geometry file. Kita save aja geometry filenya. Lalu untuk grafik kita masuk ke graphic capture. Untuk sebelumnya kita matiin dulu ya teman-teman karena akan diekspor ataupun dialihkan ke subclass. Jadi cara matiinnya gampang. Masuk ke aja ke blast setup pattern, ini di unchecklist semuanya. Nah, hanya muncul seperti ini. Kita ke grafik, ke graphic capture. Nah, all filenya kita ganti DXF. Kita pakai ILV 30 ke 20. Kita unchecklist ini, geometri layarnya kita unchecklist, lalu release-nya kita ganti release yang, release yang nomor 9. Save. Oke, sudah ke save. Kita cek dulu di filenya. Nah, sudah ada ELV 30 ke 20 di XF. Jadi teman-teman ini udah ke save. Jadi abis ini kita beralih ke shot plus. Sebelumnya kita coba munculin lagi ya untuk desainnya ataupun TPMD petanya. Kelihatan untuk posisinya itu kecil aja di sini. Sorry. Di sini teman-teman. Untuk kita panggil aja di explode-nya lagi.
Nah, di sini. Untuk desainnya kita kecil di sini. Soalnya kita buat kecil aja, karena kita buat latihan juga ya teman-teman ya. Bisa dilihat. Kelihatan nggak? Ini ada borehole-nya, sorry. Nah, borehole-nya di sebelah sini. Jadi kita dari elevasi 30 menuju ke 20. Jadi batu baranya itu di bawah teman-teman. Jadi kita nanti tipis-tipis terlebih dahulu. Sudah terlihat untuk, sorry. Nah, ini panjangnya borehole. Oke, refresh lebih dahulu, EGZ biar rata. Ini kita matiin lagi ya di geometri biar lebih asik. Nah, setelah ke save kita kemana? Kita masuk ke shot plus untuk pola penyalaannya. Tapi sebelum itu teman-teman bisa lagi untuk mengecek nih. Sebenarnya berapa sih kita butuh bahan peledaknya atau berapa totalnya. Nah, di drill production report kita klik aja langsung. Oke. Nah, sudah muncul ya teman-teman di sini. Jadi kita pilih aja biar agak jelas. Drilling summary report. Kita copy. Masuk ke notepad biar lebih jelas. Nah, kita Ctrl V. Nah, ada blast drill production report. Di sini ada panjang drillnya total ada 291 meter, lalu ada total volumenya ada 16.290 sekian cubic meter. Nah, yang paling penting ini biasanya ada ini charge weight atau banyak bahan peledak 8,15 ton. Nah, powder factornya 0,5. Total borehole-nya atau total itu berapa? Ada 28, drilling sheet-nya 3,2. Nah, setelah itu kita masuk ke Tot Plus untuk mendesain pola peledakannya. Nah, gimana caranya kita buat file terlebih dahulu? New. Nah, title-nya kita pakai ELV aja seperti tadi. ELV 30 ke 20. Komennya terserah. Autornya saya sendiri atau bisa teman-teman nanti. Klik OK. Kita import terlebih dahulu filenya yang sudah kita buat tadi. Sorry, ini. ELV 30 ke 20. Open. Nah, sudah lihat ya teman-teman ya. Ini untuk desain yang sudah kita buat. Habis itu kita akan mengisi atau membuat titik-titik menggunakan hole tools. Nah, hole tools-nya ini klik aja. Pakainya A1. Kita pakai ketinggiannya 10 untuk drill diameternya udah standar 1,102 maksudnya. Lalu untuk loadingnya kita pakai reflect. Oke, langsung saja kita titik-titiki di sebelah sini. Ini harus sabar ya teman-teman ya. Lanjut lagi di sini masuk B1 sampai habis. Ya, bedakan dulu videonya. Sini C. Jadi untuk desain atau pola dari peledakan kita sesuaikan nanti bagaimana mau box cut ataupun bagaimana terserah. Nanti coba kita pakai box cut aja. Soalnya free face-nya ini ke atas semuanya. Untuk drill pad-nya tadi kita pakai Stranger. Nah, D, E. Ini harus satu-satu ya teman. Bayangin kalian harus membuat ini kalau di perusahaan itu ratusan gitu. Tapi enggak sih. Untuk info yang saya dapat itu enggak sampai ratus-ratusan. Jadi cukup dikit-dikit aja untuk layar. D, E, F, G. Oke, terakhir.
Nah, habis ini kita untuk inisiasi ya teman-teman. Kita inisiasi di tengah aja, di daerah sini nanti. 1, 2, 3, 4. Nah, di tengah-tengah sini. Ini untuk ikonnya. Nah, delay lead. Klik OK aja. Nah, taruhlah di sini lah. Ya. Habis itu, kita membuat pola peledakan dengan membuat delay-nya add. Nah, add-nya kita pakai tie atau garis. Terlihat ya di sini. Kita pakainya user, delay-nya kita pakai 42. Yang pertama, yang kedua kita pakai user juga 67. Oke. Pertama kita 42 tarik dari sebelah sini, tengah terlebih dahulu, soalnya kita pakai box cut biar arahnya nanti ke dalam. Klik. Jadi ini sudah terhubung ya teman-teman. Lanjut ke 67, sorry. Nah, ini dari sini. Sini kita hubung-hubungkan aja gimana pola peledakannya yang benar, soalnya kita pakai box cut. Nah, kita otomatis nggak usah satu-satu, kita tarik aja semuanya. Sebenarnya kita bisa tarik dari sini ya teman-teman. Dari sini langsung ke sini. Dan nah ini sama. Ada panahnya juga yang beda. Lalu ini juga bisa dari sini. Sorry. Ke sebelah sini. Ini sebenarnya bisa diteruskan ya teman-teman. Ke sini aja. Lalu ini ke sini. Ke sini. Ke sini. Terserah bisa ngecek sih miliknya. Jadi ini udah tersambung semua ya teman-teman ya. Nah, 42, 67, 67, 67, 67. Oke, klik close tuh. Sudah terbentuk. Lalu gimana cara kita ngeceknya? Ini di calculation, di visualisasi. Nah, speednya kita ganti satu aja. Kita lihat sama-sama. Nah, untuk pola peledakannya seperti ini. Soalnya memang begitu. Close aja. Nah, untuk kalkulasinya gimana cara kita melihat first movement-nya atau perpindahan pertama? Nah, jadi teman-teman untuk perpindahan pertama atau pola peledakannya nanti arahnya ke dalam semua. Nah, ke dalam. Jadi box cut ini untuk ke dalam, jadi nanti naik gini, nutup, nah, turun lagi. Jadi aman ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk arah bahan-bahannya ataupun hasil peledakannya, fragmentasinya mengarah ke titik pusat atau ke titik tengah. Jadi tidak ke kanan kiri ataupun bawah. Close saja. Kalkulasi kita lihat lagi angle of initiation-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti fokusnya ke sini, ke sini, ke sini gitu. Lalu untuk burden relief seperti ini, time, lalu untuk file field report bisa dilihat. Nah, tapi ini tidak ada apa-apa ya file report ya. Oke, teman-teman, itu untuk pola penyalaannya. Jadi cukup mudah ya untuk tutorial kali ini. Jadi kita save dulu file, export seperti tadi DXF. Kita pakai shot 30 ke 20. Save all data. Nah, ya, seperti ini. Jadi sudah terlihat gimana pola penyalaannya tadi. Dan semoga untuk tutorial ini bermanfaat ya buat teman-teman ya. Untuk sekedar belajar ataupun tutorial singkatnya. Nanti teman-teman juga bisa mengolah data lagi yang lebih kompleks dengan tools-tools di sini. Oke, kita close dulu aja untuk shot class-nya. Oke. Kita pakai ILV 30 ke 20. Shift. Nah, coba kita cek ya di filenya udah muncul apa belum. Nah, ini ada VLDXF, ada subclass. Jadi balik lagi ke drill hole-nya seperti ini teman-teman ya. Sebenarnya membuat ini tuh mudah, yang penting sudah tahu step-stepnya. Sebenarnya step-stepnya itu lumayan gampang ya teman-teman. Terutama buat hanya blast cuma kembali-kembali saja di situ.
Nah, kita munculkan semuanya saja di ANBP. Untuk kita panggil lagi. Nah, gimana sih cara biar kita nggak ribet ini? Pencet aja XY. Bisa kita lihat dengan luasnya segini, dengan desainnya seperti ini, kita hanya meletakkan seperti ini dulu. Ini. Jadi cukup itu yang bisa saya jelaskan buat teman-teman ya. Saya berikan tutorialnya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.